Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, kembali kita melanjutkan kajian tema berkaitan dengan psikologi Islam ya. Pada bulan yang lalu kita sudah masuk ke dalam tema al-idrak. Apa itu al-idrak? Masih ingat? Persepsi, apalagi realisasi, apalagi awareness, apalagi pemahaman ya. Idrak itu bersumber dari panca indera ya. Panca indera kita mendengar, kita melihat, kita memegang, kita merasa, sehingga mengalir rasa tersebut atau apa yang kita dengar, apa yang kita lihat masuk ke dalam otak kita, sehingga itu dinamakan al-idrak ya. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin ya. Jadi malaikat pun tidak tahu awalnya ya. Nah, kalau Nabi Adam mempunyai kelebihan tertentu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbentuk al-ilmu ya. Nah, dari idrak tersebut itulah kita mendapatkan tabungan atau perbendaharaan keilmuan yang ada di dalam kepala kita. Oleh karena itu di dalam syariah ya, kewajiban syariah itu kan syaratnya dua. Yang pertama adalah dewasa, bulugh ya. Kalau bagi laki-laki dia mimpi basah, kalau bagi perempuan dia datang bulan. Nah, yang kedua ini apa? Kaitannya dengan idrak. Yang kedua ini adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tamyiz ya. Nah, tamyiz ini dari apa? Dari idrak tadi ya. Oh, ini baik, oh ini buruk ya. Jadi inilah idrak ini peranan akal manusia ya. Kalau misalnya ada orang sudah dewasa, sudah mimpi basah, tapi dia akalnya tidak waras, wajib sholat nggak? Nggak wajib ya. Jadi dua hal ya, kalau ada orang dewasa lalu dia berakal, dia diwajibkan untuk terbebani secara syariah ya. Nah, Ustaz, kalau misalnya dia udah dewasa, dia berakal, kalau lupa gimana? Apa? Dikodok. Apalagi? Nah, makanya di sini afatul ilmi
an-nisyan, ya, bahwa penyakitnya ilmu itu adalah lupa, ya. Oleh karena itu rufi al-aqlam, ya, kata Rasulullah SAW, diangkat kolam atau tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan 3 hal. Yang pertama adalah lupa, ya. Yang kedua, wa mastukrihu alai, dipaksa, ya. Yang ketiga lagi apa? Tidur, ya. Hilang kesadaran, ya. Nah, kita berbicara tentang lupa tadi, ya. Kalau lupa dalam syariah, nah ini ada konsekuensinya, ya. Jadi syariah kita dalam Islam itu mengayomi seluruh yang ada dalam diri kita, ya. Inilah yang dinamakan insaniyatul insan, bahwa agama Islam itu sesuai dengan ya tipikal kita sebagai manusia, ya. Kalau agama Islam khusus untuk malaikat, dia lupa, nah, dihukum nggak? Dihukum, ya. Dia disuruh sujud tapi malah ketiduran, dihukum nggak? Dihukum, ya. Tapi agama Islam khusus untuk manusia dan jin, ya. Walaupun Yusuf Qaradawi memberikan judul tematik daripada tema ini dinamakan insaniyah, memanusiakan manusia. Itulah agama Islam, ya. Nah, ketika orang jauh daripada agama Islam, justru dia akan menjauh dari koridor apa? Sisi manusiawi itu sendiri, ya. Apa buktinya Ustaz? Ya itu tadi, ya. Kalau Bapak di bulan Ramadan siang-siang bangun tidur, tahu-tahu buka kulkas, makan gemblong 1 kilo, ya. Ya, batal nggak puasanya? Ya, tapi kalau udah ingat, aduh nanggung nih tinggal dikit, nah dimakan, batal nggak? Batal, karena udah eling, udah ingat, ya. Nah ini ya, jadi al-idrak. Idrak itu apa tadi? Investasi, ya, daripada keilmuan, ya, yang bersumber dari segala panca indera. Kenapa orang bisa dikatakan jenius? Kenapa orang bisa dikatakan tidak jenius, ya? Orang jenius biasanya adalah orang yang bisa memetrikkan, ya. Memetrikkan apa? Kumpulan daripada item-item keilmuan tadi di dalam kelapa atau kepala? Kepala, ya. Dalam kepala kita anggaplah satu keilmuan 1, 2, 3, 4. Terkadang dia metrikan dengan 1 dengan 3, 1 dengan 5. Nah, ini dinamakan jenius, abqori, ya. Dia menganalisa, ya. Menganalisa apa? Menganalisa ilmu yang dia dapatkan, yang dia terima, informasi, ya. Nah, jadi Al-Quran pun mengajarkan kita secara tidak langsung untuk menjadi jenius, ya. Makanya orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran itu biasanya otaknya encer, ya. Kita interaksi dengan Al-Quran itu apa? Secara redaksi, secara tadabbur, secara tafsir, pengamalan, ya. Coba kita dari 1 aja dulu lah, baca, ya. Baca dan hafal lah, ya. Ya, baca dan hafal. Dari redaksi-redaksi Al-Quran, ada nggak yang mirip-mirip redaksinya? Banyak, ya. Bagi para penghafal Al-Quran ini mengasah otak, ya. Makanya di Mesir terkadang saya nemuin orang sudah sepuh, 70 tahun, 80 tahun, daya ingatnya luar biasa, ya. Apalagi kalau saya salah harokat aja, kayu itu udah melayang gitu. Ya, ini daya ingatnya begitu luar biasa, ya. Nah, begitu juga kita, ya. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan terhindar dari yang dinamakan al-haram, ya. Yang Rasulullah pun berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal.
Atau Allahumma inna na'udzubika minal haram, ya. Haram itu apa? Haram itu hak besar ya, bukan hak kecil ya. Haram itu adalah masa tua ya, lemah secara tubuh, fisik, lemah secara ingatan, ya penyakit tua lah. Apa penyakit tua? Lupa, pikun. Nah itu yang dimaksud Rasulullah. Nah Rasulullah pun berlindung kepada Allah dari rasa pikun, lemah secara fisik dan lain-lainnya. Nah, kita diajarkan, diarahkan oleh Allah, interaksilah dengan Al-Quran. Itu baru secara bacaan saja. Afala yatadabbarul Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadaburi Quran? Nah, tadabbur ini ya dari kacamata psikologi Islam itu adalah bentuk kita memetrikan keilmuan-keilmuan yang tadi ya. Misalnya dalam otak kita, tadi kan idrok tadi ya, judulnya masih idrok. Ada 20 item. Ini contohnya saja. Padahal kita bisa ratusan, bisa jutaan, bisa miliaran keilmuan ya. Kalau kita metrikan 1 dengan 4 menjadi 14, menjadi 41. Kalau kita metrikan menjadi 3 triple, 147 bisa 147, 174. Begitu terus sehingga menimbulkan yang dinamakan keilmuan baru ya dalam otak dia. Nah, ini yang dinamakan tadabbur Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan keilmuan-keilmuan yang baru yang berkesesuaian dengan kehidupan sosial kita di masyarakat. Kata lain daripada itu dinamakan i'jazul Quran. Bapak, Ibu meyakini nggak Al-Quran itu sebagai mukjizat? Yakin nggak? Bagaimana caranya? Tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Permasalahan di zaman Rasulullah cukup dengan Al-Quran. Permasalahan di zaman kita bisa nggak dengan Al-Quran? Bisa juga. Caranya gimana? Ya tadi itu, ya. Al-Quran sebagai pondasi, lalu kita tadaburi. Nah, tadaburi itu tadi memetrikan nilai-nilai Al-Quran dengan dinamika kehidupan sosial yang kita alami. Ya, misalnya wala tayasu mir rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Disambungkan dengan dia dengan problematika yang ada di masa sekarang. Ya. Permasalahan APBN kita, ada nggak dalam Al-Quran? Pasti. Permasalahan sosial masyarakat anak muda, ada nggak dalam Al-Quran? Pasti. Ya. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran tidak suitable, tidak cocok lagi dengan zaman, berarti apa? Otak dia yang sudah error. Ya. Siapa tuh yang ngomong kayak gitu? Ada yang ingat nggak? Inisialnya apa? Nah, Mbak Ibu itu yang tahu ya. RG, AR, ya. ARM, ya. Otaknya udah error. Nah, kenapa? Berarti otaknya nggak benar, ya. Sampai kapanpun selagi dunia ini ada, Al-Quran pasti suitable, ya. Hanya saja kalau otak kita, akal kita belum sampai kepada Al-Quran tersebut, berarti ya yang salah bukan Qurannya, salah apa? Otak dan akal kita, ya. Ini kok kenapa ya? Ibu-ibu dapat 500 juta, bapak-bapak dapat 1 miliar. Ya, nggak logis ini, ya. Tapi setelah kesini-sini, oh ternyata bapak-bapak harus bayar mahar dan lain-lain. Ini contoh kecil, ya. Ayat yang berkaitan dengan warisan. Belum lagi hukum-hukum yang lain, ya, yang tentunya Al-Quran adalah mencerdaskan kita. Kalau kita belum nyampe kepada Al-Quran, berarti otak kita belum sampai. Nah ini, ya, bagaimana caranya? Itu tadi tadabbur, ya. Makanya disinilah konsep yang dinamakan ilham, ya. Jadi idrok, ya, idrok. Tapi tadi kalau samping kirinya apa tadi? Nisyan itu apa? Lupa. Yaitu pasti, ya. Kenapa Allah memberikan rasa rasa nisyan atau penyakit lupa? Ya ternyata memang ada hikmahnya. Di para penghafal Quran misalnya, Bapak siapa ini ya, yang imam tadi, ya.
Sekali baca langsung hafal. Habis itu ngapain? Hah? Kalau saya sekali baca langsung hafal, udah poya-poya tidur, makan, udah hafal langsung ya. Tapi ketika kita diberikan lupa, apa yang terjadi? Sekali baca, lupa, baca lagi. Lupa lagi, baca lagi. Lupa lagi, baca lagi ya. Agar apa? Disitulah letak apa? Letak kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang ayat-ayat tertentu tidak cukup hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali kita baca, kita paham ya. Terkadang ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, saya pahamnya baru sekarang. Ketika ngapal Quran dulu masih remaja, apa ini maksudnya? Ya apalin aja ya. Yang penting ngapal, paham nanti. Terkadang sekarang saya baru pahamnya sekarang. Tapi ada ayat-ayat tertentu yang sampai sekarang saya belum paham. Nah, bisa jadi ya 10 tahun lagi saya baru paham ya. Itulah Al-Quran ya. Jadi kita harus tetap tawadu kepada Allah dan kepada Al-Quran. Tidak ada otak seencer apapun pasti itu ada nilai keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi konsep psikologi manusia yaitu akal, brains itu sendiri dikaitkan dengan Al-Qur'an, dikaitkan dengan psikologi itu sendiri ya. Tapi jangan lupa Allah memberikan kepada kita apa? Nisyan ya. Karena kalau Allah tidak memberikan rasa atau penyakit nisyan, apa nisyan tadi? Akan sombong manusia. Ya. Kenapa manusia dikasih sakit? Ini agar supaya dia merendah. Oh, sepinter-pinternya saya, terkadang saya lupa juga ya. Supaya apa? Tetap merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. At-tadzakkur. Nah, kalau bahasa psikologinya memang sebenarnya tadzakkur ya. Mereview ya. Tapi kalau bahasa Al-Qur'annya dinamakan apa tadi? Tadabbur ya. Kalau tadabbur itu identiknya dengan Al-Qur'an, tadzakkur itu biasanya identiknya dengan keilmuan-keilmuan yang selain pada Al-Qur'an ya. Belajar matematika ya, sebenarnya semua ilmu juga sumbernya daripada Al-Qur'an ya. Ya anggaplah ilmu-ilmu yang turunan daripada Al-Quran itu sendiri, itu biasanya lebih identik kepada tadzakkur. Apa tadi tadzakkur tadi? Memetrikkan, ya, menganalisa dengan daya khayal kita. Kalau jadi dia mempunyai 10 informasi, 1 sampai 10. Nah ini analogi saya ya. Dia metrikan 2, 1 dengan 7, udah 17. 7 dengan 1, 71. Metrik ya, bukan tambah-tambahan ya. Kalau dimetrikan 3, 179, 179, 971, bisa 719. Ya, jadi maklumat informasi itu semakin banyak, semakin banyak. Bayangkan kalau yang dia metrikan Al-Quran itu sendiri, nah makanya banyak ulama-ulama sekarang yang mempunyai cara pandang di luar nalar orang manusia normal pada biasanya. Cara pandang dia jauh ke depan, ya. Sukordawi, Allah yarham, ya. Beliau itu kan yang salah satu mendobrak kekakuan yang ada di Mesir. Di Mesir itu dulu kakunya luar biasa, ya. Kata Syekh, kata Yai, ya diturutin. Ya, salah benar tetap diturutin. Ya, itulah mendobrak. Jadi modernisasi keilmuan di Al-Azhar itu, ya salah satunya Sukordawi. Ada walaupun ada ulama-ulama yang lain, ya Rosyid Ridho dan lain-lain, ya. Nah ini ya, jadi biasanya orang-orang seperti ini cara pandangnya, firasatnya lebih tajam daripada orang-orang normal pada biasanya. Hati-hati dengan orang ini ya. Dia mempunyai kecerdasan secara akal, idrok tadi, dipadukan dengan tadabbur sehingga menjadikan kecerdasan spiritual dia bagus. Nah ini biasanya orang-orang yang kalau dalam bahasa sufisme dinamakan mendapatkan ilham ya. Kalau nabi kan dapat apa? Wahyu ya. Tapi orang-orang soleh itu dapat ilham. Ilham itu apa? Percikan ya, hidayah atau bocoran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang soleh ya. Di Mesir banyak, di Indonesia pun saya rasa banyak ya orang-orang soleh yang apakah orang soleh dia menunjukkan diri? Biasa orang soleh itu dia nggak ada tuh. Saya ini wali Allah, nggak ada kayak gitu ya. Biasanya orang soleh itu apa? Ngumpet,
ngumpet, ya. Nggak ada tuh saya ini nih kebal ini nggak ada, ya. Nah ini ya, jadi kaitan daripada idrak lalu dikaitkan dengan Al-Qur'an, nisyan, ilham itu sendiri. Jadi psikologi umum dipadukan dengan psikologi Islam itu sendiri. Baik Bapak Ibu, jadi saya menjelaskan, silakan saja ya kalau misalnya ada yang ingin bertanya di tengah jalan, silakan supaya tidak tidak jemu, tidak ngantuk ya. Silakan aja dipotong saya ya. Di beberapa kajian mulai saya terapkan ini ya. Oh, daripada ngantuk, mungkin saya ngantuk pada Bapak. Jadi langsung aja dipotong ya. Jadi saya ngejelasin, kalau ada pertanyaan langsung ini aja ya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah at-tasawwur ya. Nah, ini kaitannya dengan surga, neraka, Quran lagi ya. Apa itu tasawwur? Tasawwur itu adalah salah satu cara kerja akal atau otak kita berkaitan dengan item-item tadi ya. Apa bedanya dengan tadzakur, Ustadz? Tadzakur itu mereview apa yang dia dapatkan ya. Kalau tasawur itu adalah persepsi ya. Persepsi misalnya yang ini aja dulu, misalnya saya bercerita nih. Saya tadi dari rumah jam 5.30. Naik motor kurang lebih 15 menit, saya pakai peci, saya pakai masker, sampai sini pas azan. Coba Bapak bayangkan, dalam keadaan gimana saya naik motornya, gimana saya pakai maskernya, ya. Oh, mungkin Ustadz maskernya warnanya putih, ya. Tapi Bapak yang lain, oh Ustadz maskernya warna biru, ya. Oh Ustadz kayaknya naik motornya ngebut kayaknya. Oh enggak, Ustadz bisa jadi pelan-pelan. Itu yang dinamakan persepsi, ya. Setiap orang punya tasawur sendiri-sendiri, ya. Nah, apa kaitannya dengan Quran, Ustaz? Apa kalau kita dikaji dengan psikologi Islam? Coba. Di sini ada nggak yang sudah melihat surga? Melihat surga dengan matanya. Sudah belum? Hah? Pak Ustadz Makmur? Sudah melihat neraka? Hah? Belum ada. Lalu kenapa percaya ada surga dan ada neraka? Itulah iman kalau bahasa akidah kita ya. Kalau bahasa psikologi Islam itu dinamakan at-tasawwur ya. Kenapa Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah itu kan menceritakan berkaitan yang al-ghaibiyat, hal-hal yang gaib. Makanya maksudnya bukan gaib yang jin-jinan, perdukunan, enggak. Dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang bertakwa itu apa? Yang beriman dengan hal yang gaib. Gaib secara apa? Secara mata, secara pendengaran, ya. Ya. Apa maksudnya gaib tadi? Itu negeri akhirat, surga, neraka. Kata Allah di surga itu misalnya ayat-ayat idza ra'aita thamma ra'aita na'imau wa mulkan kabira. Surat apa? Hah? Insan ya. Di surga nanti kalian punya kerajaan, punya ART yang banyak, bidadari yang banyak, perhiasan dan lain-lainnya ya. Nah, disitulah kita masuk ke dalam ranah tasawur tadi. Kita apa? Berhayal ya. Oh, nanti saya di surga nanti. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Oh, berarti kalau kata Allah na'imau wa mulkan kabira, nanti di surga saya punya kerajaan yang begitu luar biasa. ART yang banyak, bidadari. Siapa yang ngomong bidadari tadi? Ya, masih normal berarti ya. Bidadari ya, yang cantik-cantik dan lain-lainnya. Itu tasawur, persepsi ya. Tapi kenapa kita harus mengedepankan persepsi tadi? Karena yang berbicara
yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Masuk ke dalam ranah kecerdasan secara hati. Iman itu berbicara, ya. Apapun yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an saya percaya. Apapun yang Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadisnya saya percaya. Tapi apakah pernah melihat surga dan neraka? Apakah sudah pernah melihat Rasulullah? Nah ini, ya, itu yang dinamakan persepsi, ya. Persepsi orang beriman, ya tadi, ya, apapun yang dikatakan Allah pasti itu akan terjadi, ya. Lalu yang kedua ini berkaitan misalnya surga dan neraka tadi. Nah, ketika kita berhayal berkaitan dengan surga, tasawwur, misalnya nahnu natasawwar ala annal jannah hakadha wa hakadha, ya. Yani istinadan misalnya berdasarkan daripada kita berhayal mempunyai persepsi surga ini seperti ini berdasarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, bahwa istana seperti ini, bahwa bidadari seperti ini, bahwa ibu-ibu dapat perhiasan seperti ini, ya. Nah, makanya dalam tafsiran-tafsiran berkaitan dengan surga pun itu mengikuti penjelasan Rasulullah, ya. Idza ra'aita thamma ra'aita na'imau wa mulkan kabir. Ini contoh kecil, satu ayat, ya. Oh, ternyata kata Rasulullah maksudnya barang siapa yang membaca al-wasilah Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah, terus apa? Ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Oh, ternyata penjelasan daripada ayat tersebut adalah hadis ini, ya. Tapi ada juga yang kata Rasulullah, al-jannah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu yang belum pernah dilihat jin dan manusia, tidak pernah didengar juga, dan tidak pernah terbesit. Terbesit apa itu? Tasawur, ya. Berarti apa dari hadis ini? Bapak, ibu menghayal sehayal-hayalnya bagaimana keadaan di surga, itu wala khatara ala qalbi bashar. Itu bukan surga yang sebenarnya. Lalu surga sebenarnya apa? Surga sebenarnya adalah jauh di atas daya hayal kita, ya. Jauh di atas persepsi atau yang kita asumsikan berkaitan dengan surga seperti ini. Kalau saya kan berhayal, oh nanti istana saya mungkin ada 100 lantai, ada kolam renangnya, ada bidadarinya, ada perhiasannya, ada gini, ya. Sejauh-jauhnya saya ya, wala khatara ala qalbi bashar, itu bukan surga. Tapi surga itu apa? Lebih daripada daya hayal kita, ya. Nah ini ya, tasawur tadi, ya. Jadi yang selanjutnya adalah takhayyul, ya. Jadi ada tasawur, ada takhayyul, ya. Kalau tasawur itu lebih sifatnya kepada persepsi, ya. Nah, kadang tasawur ini bisa negatif, bisa positif, ya. Seperti misalnya orang-orang kafir di zaman Rasulullah, dia mempunyai persepsi yang buruk kepada siapa? Kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran. Nah ini kayaknya Al-Quran ini hanya kumpulan cerita dongeng zaman dahulu yang dikumpulin sama Muhammad. Bahasa mereka seperti itu. In hada illa asatirunal awwalin. Dongeng-dongeng belaka, ya. Nah, itu tasawur mereka, persepsi mereka, ya. Oleh karena itu tasawur ini harus diarahkan dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Jadi cara pandang seorang beriman harus barometer pertama adalah Al-Qur'an dan hadis. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi kaitan antara psikologi Islam ini dengan fikih, ya. Dalam fikih kita mengenal yang dinamakan al-'urf. 'Urf itu apa?
local wisdom, ya. Wisdom, ya. Pakai peci, Bapak, pakai sarung, boleh nggak? Apa hukumnya pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung ke masjid? Boleh, ya. Dalilnya apa? Ya uruf tadi, ya. Ibu-ibu ke masjid pakai mukena, boleh nggak? Boleh, uruf, ya. Tapi kalau di Mesir, Saudi, Palestina kan sholat nggak pakai mukena. Pakainya pakai apa? Pakai jilbab apa? Gamis biasa, ya. Nah ini uruf, ya. Nah uruf tadi yang saya sampaikan, uruf kan bagian daripada tasawur, persepsi manusia, itu hasil daripada manusia. Nah kalau uruf berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah dalam fikih itu harus ditolak. Ya, jadi cara pandang kita, ya kita memang akal kita diberikan kebebasan untuk memberikan tasawur apapun, berhayal apapun, tapi ada batasannya. Kalau misalnya ada uruf local wisdom di pesisir selatan, kebiasaannya kalau kita ke pantai harus motong kepala apa? Kebo. Ya, ini udah adat istiadat Ustaz. Nah, ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah nggak? Ya, bertentangan. Karena kaitannya apa? Akidah. Dia menyembah Tuhan selain Allah. Ya. Tapi kalau kita misalnya ngebungkuk ngelewat orang yang lebih tua, boleh nggak? Boleh. Ya. Malaikat aja sujud di hadapan siapa? Nabi Adam. Sujudnya bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan. Apalagi kita, ya. Jadi kita nunduk, ya. Tapi jangan sampai nabrak. Itu yang pertama. Dan yang kedua jangan sampai berlebih-lebihan lah, ya. Maksudnya berlebih-lebihan itu menjadi apa? Menjadi hal yang tidak baik, ya. Sampai merendahkan itu jangan sampai seperti itu. Ya, sewajarnya uruf tadi, ya. Nah, ini ya, jadi kaitan antara tasawur dengan takhayyul tadi, ya. Bahkan di sini kalau takhayyul dari kacamata falsafah Yunani seperti Aristoteles, ya, waqad arafa Aristu at-takhayyul bi annahu al-quwwati allati naqulu inna surah tahsulu fi a'maqina. Jadi hayal itu adalah persepsi yang sudah masuk ke dalam benak seseorang. Nah, ini pemahaman atau definisi daripada tadi siapa? Aristoteles, ya. Terus daya khayal dengan ibda, apa kaitannya Ustaz? Ibda itu apa? Inovasi, kreativitas, ya. Makanya orang-orang jenius tadi tadabur, ya. Saya kembali lagi pada tadabur tadi. Tadabbur itu apa sih, Pak? Bu, berhayal, intinya berhayal, ya. Mengaitkan nilai-nilai Al-Quran, hadis, dikaitkan dengan fenomena yang ada di sosial masyarakat, ya. Jadi kan dia apa? Dia tasawur juga, dia takhayyul juga. Walaupun kalau dalam bahasa ulumul Qur'annya hanya tadabbur, ya. Terkadang dibedakan antara perbedaan antar tafsir dengan tadabbur, ya. Tapi kalau dalam dunia psikologi Islam, ya ada kaitannya dengan ibda, kreativitas. Jadi ketika kita mentadaburi Al-Quran, intinya apa? Akal kita, otak kita, pakai nggak? Terasah nggak? Mobil Bapak sebulan nggak dipakai, nah, mati nggak tuh? Bisa dipakai lagi nggak? Ganti aki mungkin, ya. Tapi kalau tiap hari dipakai, mesinnya jalan nggak? Jalan, bagus. Ya, gitu ya otak kita. Makanya tadabbur, baca Quran. Kenapa? Agar akal kita berjalan. Nah, dengan kita sering bertadabbur, daya khayal kita akan semakin jauh, ya. Pernah saya sampaikan di sini juga, Al-Quran ini mengarahkan kita kepada dimensi waktu yang jauh, ya. Bukan hanya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tapi kapan? Tidak terbatas sampai berakhirnya dunia ini, yaitu apa? Negeri akhirat, ya. Berarti kan daya khayal kita diarahkan oleh Quran itu apa? Jauh, menembus apa? Menembus alam, menembus dimensi waktu tadi kan, ya. Kita meninggal terus negeri akhirat. Coba ayat tentang akhirat coba apa satu nih Ustadz? Siapa yang penghafal Quran coba?
tentang akhirat. Apa saja? Sangat banyak kan? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun kan berkaitan dengan apa? Negeri akhirat. Tahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lighad itu apa? Negeri akhirat ya. Berarti kan jauh daya khayalnya kemana? Ke yang orang-orang khayal mungkin 40 tahun kemudian, dia berkhayal jauh dimensi waktu yang sangat panjang. Terkadang ada ayat-ayat yang dimensi tempat. Terkadang kita memang dicerdaskan secara tidak langsung oleh siapa? Al-Quran itu sendiri. Ya, misalnya fangzuru kaifa kana. Ya, jadi fangzuru itu coba lihat. Ya, kaifa khalaqallahu samawati wal ard, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, ya, atau ayat-ayat berkaitan dengan kekuasaan Allah, ya. Khalaqas samawati wal ard bighairi amad, misalnya Allah menciptakan langit dan bumi atau langit tanpa tiang, ya. Ini kan berarti kan apa? Allah memberikan nutrisi kepada apa? Akal kita. Agar apa? Persepsi tasawur tadi ya, takhayul, daya khayal kita nggak sempit-sempit amat, ya. Nah, kaitannya dengan akidah juga, kalau orang yang punya akidah yang benar, cara pandang dia nggak sempit di dunia ini. Kalau dia sakit, dia pailit, kena musibah, cara pandang orang beriman gimana? Alhamdulillah, ini menggugurkan dosa saya. Alhamdulillah, Allah menaikkan derajat saya. Alhamdulillah, pailit saya ini, pasti Allah memberikan saya keuntungan. Jadi yang timbul apa? Optimisme, dan optimisme. Ya, karena dia nggak sempit cara pandang dia, tasawur tadi nggak sempit, tapi langsung ke negeri akhirat. Coba non Muslim di Swiss, di Jepang, kalau gagal lulus ujian, kemana dia? Waduh, dia nggak lulus ujian, nggak lulus PTIN misalnya. Kemana dia habis itu? Cari jembatan, lompat, ya. Padahal remeh-temeh, ya. Nah ini, ya. Jadi Al-Quran itu begitu luar biasa. Secara tidak langsung kita dicerdaskan. Makanya di sini kaitannya at-takhayyul wal ibda. Makanya ternyata dalam dunia psikologi, coba Bapak tanya psikolog umum, ya, anak yang mempunyai daya khayal lebih jauh, dia lebih cerdas daripada anak yang punya daya khayal dekat secara waktu, ya. Dengan pertanyaan apa? Biasanya kan dengan assessment, ya. Dalam satu kelas 6 SD atau kelas SMP, SMA ditanya, kamu cita-citanya apa? Berapa tahun lagi? Ya, saya cita-citanya jadi dokter 10 tahun lagi, ya. Bebas, bukan profesi aja. Kamu mau jadi apalah, bukan profesi, ya. Saya 40 tahun lagi mau jadi bos properti. Nah, ya. 40 tahun. Nah, jadi itu di assessment. Oh, ini lebih cerdas nih karena 40 tahun. Oh, ini cuma 5 tahun. Ini daya EQ-nya hanya 100 sekian mungkin, ya. Tapi yang punya daya khayal tinggi, ya, itu bisa 150 ke atas, 200, ya. Walaupun kalau dalam dunia akademisi kayak Einstein, siapa namanya? Albert Einstein, itu kan bisa sampai 200, ya. Atau B.J. Habibie, presiden kesekian, bisa sampai mendekati 200. Nah, itu adalah EQ berdasarkan hanya kecerdasan akliyah saja. Kecerdasan ini, ya. Belum kecerdasan secara emosional. Belum yaitu spiritual tadi, ya. Belum kecerdasan secara sosial. Nah, ya, jadi EQ tinggi secara akal itu belum final, ya. Tapi ketika dipadukan dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, itu yang dinamakan luar biasa, ya. Ya, mendekati para sahabat lah, mendekati Rasulullah, ya. Jadi bisa diasah nggak? Ya tadi, bisa diasah dengan tadakkur, tasawur. Kalau kita dengan dunia Quran, banyak-banyak kita mentadabburi
Quran. Boleh nggak sendiri? Boleh. Boleh nggak bareng-bareng? Boleh. Ya. Nah ini ya, kaitan antara daya khayal dengan ibda, kreativitas. Ya. Lalu kaitan yang selanjutnya Al-Quran wat takhayyul. Coba dalam ayatnya, salah satu ayat, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Ya. Kalau tadi yang saya jelaskan daya khayal yang konotasinya positif, ya, menghayalkan negeri akhirat, surga, neraka. Tapi dalam Al-Quran ternyata juga ada redaksi yukhayyalu ilai, dihayalkan, diberi khayal. Khayal itu apa sih? Khayal itu fata morgana, ya. Ini kayaknya umurnya Pak Makmun 20 tahun kayaknya ya. Ya. Padahal udah berapa? Udah 20 tahun ya. Ya, oh ini kayaknya Pak ini. Nah, ini ya. Daya khayal itu, nah ini dalam surat Toha ayat 66, ini berkaitan dengan cerita Nabi Musa yang berhadapan dengan para tukang sihirnya Fir'aun. Fa'idha hibaluhum, maka tali-tali tukang sihir tersebut, wa'isiyuhum, dan tongkat-tongkat kecilnya, yukhayyalu ilai. Nah berarti tongkat dan talinya itu tidak menjadi ular, ya, tapi apa? Dimanipulasi, dihayalkan. Nah ini hayal, konsep hayal, tapi konotasinya apa? Negatif. Kalau tadi kan yang positifnya ya. Nah konsep, nah ini kan kita berbicara tentang manusia yang punya daya hayal, ya. Kalau kita pergunakan di awal tadi untuk berhayal akhirat, surga, neraka itu positif. Tapi juga daya khayal itu bisa dimanipulasi menjadi yang sifatnya konotasinya negatif. Itulah yang dinamakan sihir, ya, hipnotis, ya. Hipnotis sebenarnya ada yang apa? Ada yang sihir juga, tapi ada juga yang sains juga, ya. Ada juga yang sains, ada Ustaz hipnotis ada, ya, itu seperti repetitif, ya. Al-Quran hipnotis nggak? Nah ini kaitannya ada juga. Al-Quran menghipnotis kita, ya. Menghipnotis apa? Daya khayal kita, tasawur kita. Ayat-ayat tentang sholat, kadang diulang-ulang nggak? Diulang-ulang, ya. Dalam surat Ar-Rahman, ada ayat yang diulang nggak? Ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Habis baca surat Ar-Rahman, oh ya benar juga, banyak ya. Jadi itu hipnotis, ya. Hipnotis yang sifatnya sains, tapi di apa namanya, Allah sudah memakai itu di dalam Al-Qur'an, ya. Terkadang manusia keilmuan sekarang dipakai juga, tidur atau tidur beneran, ya. Ya. Apalagi dan lain-lain, ya. Ternyata Al-Qur'an juga menghipnotis kita, tapi menghipnotis menjadi yang baik, ya. Nah, kita kaitannya dengan sihir, daya khayal yang konotasinya negatif. Terkadang manusia itu diberikan khayal, fata morgana tertentu. Nah, kalau ini apa? Sumbernya adalah jin atau setan yang masuk ke dalam khayal itu kan apa tadi? Kaitannya dengan idrok, sampingnya tasawur, sampingnya apa? Khayal, ya. Dalam akal kita. Nah, setan masuk ke dalam diri kita lewat apa? Pembuluh darah, ya. Ke jantung, ke paru-paru, ke otak. Nah, di otak itu dia apa? Memanipulasi. Terkadang membisikkan kita, ya, untuk 1 miliar, ambil korupsi. Nah, ya. Itu setan, ya. Terkadang memberikan khayal yang awalnya itu adalah tali, hanya kayu, tapi lewat otak lalu disalurkan ke mata, jadi seakan-akan itu menjadi ular, ya. Nah, ini sihir, ya. Ya, jadi ana ingda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Nah, ini kan apa tadi? Idrok tadi, ya. Idrok, lalu tasawur, di bawahnya adalah tasawur, takhayyul, ya. Jadi persangkaan kita kepada Allah itu adalah Allah kepada kita. Kalau kita, Allah baik sama kita, Allah sayang sama kita, begitulah Allah kepada kita, ya.
Lalu apa kaitannya dengan kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Arti dari kata usaha itu sa'yun, effort yang sudah di ujung tanduk ya. Kita berusaha untuk sholat, zakat, jadi orang baik, berangkat haji, ya itu harus dengan effort yang maksimal ya. Bukan berarti misalnya nih, duh saya mau mustahil bisa haji ya, gaji aja cuman sekian gitu kan ya. Nah ini sudah nyerah duluan ya. Jadi sa'yun itu filosofinya adalah bagaimana Bunda Hajar ketika nyari air di mana? Antara Safa dan Marwah. Itu filosofi sa'i, usaha ya. Ibu-ibu lagi sama baby lagi ya. Nah itu. Kalau belum berusaha seperti Bunda Hajar, nah itu bukan dinamakan usaha, sa'i. Terkadang orang kan baru, nah kenapa di sini salah satu yang dianalisa oleh para ulama, kenapa Bunda Hajar, bukan laki-laki siapa gitu ya. Terkadang laki-laki cepat apa? Cepat bosan, cepat nyerahnya, padahal masih kuat, intinya gitu ya. Bisa jadi dari Sofa ke Marwah, udahlah capek, udahlah pasrah aja lah, mati di sini gitu ya. Pada satu bulan, bayangkan Bunda Hajar ya, dengan lemahnya seorang perempuan, baru lahiran, babynya masih kecil, lari dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa 7 kali, nggak nyerah. Itu dinamakan sa'i, usaha. Jadi cara kita menyesuaikan bahwa Allah sayang sama kita, kita pun maksimal dalam apa tadi? Ketaatan kepada Allah. Terus lupa Ustadz, baru tadaburi 5 ayat, yang ingat 1, 4 itu justru di situ keindahnya. Tadi itu yang saya katakan hafal Quran ya. Kadang saya ngisi di tempat-tempat tahfidz Quran, nyarinya 1 halaman 2 hari 2 malam, hilangnya hitungan menit, hitungan menit ya. Baru keluar pesantren 1 menit udah hilang. Jadi itu justru di situ ada hikmah itu Bu ya. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, mendapatkan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.